Oke, Bapak Ibu, kembali lagi di channel YouTube saya di Gen UID. Seperti biasa, kita bahas pergerakan indeks kita, ya. Lalu menu buy close saya berikan juga tadi di grup umum, di grup rekom saya berikan langsung cuan 5% ya. Mau sama apa teman-teman silakan join di grup Telegram saya supaya bisa tahu ya. Karena biasanya di grup Telegram saya akan berikan menu buy close, ya menu menjelang buy close, bukan beli di jam berhenti, tapi kita beli di jam market berjalan di jam 2-an, kita ambil. Biasanya rata-rata biar teman-teman HK ya, HK biasanya juga dapat ya, langsung naik biasanya langsung langsung bisa direalisasikan cuannya ya. Semua atas seizin Tuhan pastinya ya. Ya, kita langsung cuan tadi lebih dari 5% lah. Ya saham tadi menu buy close. Di grup umum saya juga berikan, apalagi di grup rekom. Di grup rekom ya rata-rata pada cuan lumayan lah ya. Menu kemarin dua saham kita beri semuanya, dua-duanya cuan. Antam kita beli cuan, MMIX kita beli cuan ya. Oke, menu buy close kemarin juga lebih cuan lagi ya. Intinya banyak yang cuan lah, puji Tuhan lah ya. Ada juga yang gagal, ada juga yang gagal, tapi ya sebisa mungkin kita tekan yang gagalnya ya supaya bisa kasih yang terbaik lah ya buat teman-teman. Oke, kita bahas dulu indeks kita ya. Indeks kita masih sideways di persimpangan. Seperti saya bilang dia akan ada support di 6.000 ya. 6.000 mantul 6620, support resisten ada di 6640-an sampai 6680. Ya, masih pergerakan masih seperti itu untuk indeks kita. Ya, saya langsung saja bahas saham-saham yang di request ya, nggak usah panjang lebar ya. Lanjut ke ASII ya. ASII ini saham-saham yang di request ya teman-teman di grup umum saya di Telegram saya di pemahaman saham. Oke, untuk ASII masih belum oke, masih belum uptrend technical rebound, tapi ya kemungkinan dia akan retest 5.500. Kalau bisa break dia akan lanjut ke 5.600. Itu reset kuat dia. Support sekarang ada di 5.400, 5.350 ya, maksimal 5.300. Posisinya belum oke untuk ASII. Lanjut ke Gotoh. Gotoh oke nih uptrendnya. Uptrend menarik Gotoh ya. Resisten terdekat ada di 108 ya. Kalau bisa break banyak gap ini. Ya gapnya banyak banget sampai 150. Apakah bisa ketutup saya nggak tahu. Tapi ya posisi sekarang sudah uptrend ya. Sudah uptrend untuk Gotohnya. Posisi sekarang sudah uptrend. Selama tidak jebol lebih dari 100 lagi. Ya kalau dia bertahan di atas 100 oke untuk Gotoh kemungkinan masih bisa lanjut naik. Tapi kalau jebol 100, nah itu yang agak-agak bahaya, bisa turun ke 96. Kalau sampai 1096 dia balik lagi turun bisa ke 88 ya. Untuk sekarang ya oke, fasenya sudah mulai fase uptrend untuk Gotoh. Lanjut ke Arto. Untuk Arto belum oke, masih sideways di persimpangan bawah, support 3.000 sampai 2.900, resisten ada di 3.100 sampai 3.280 lah ya untuk Artonya. Maksimal 3.300 itu resisten paling kuat di sana. Posisinya belum oke untuk Arto. Lanjut ke NZIA. Untuk NZIA belum uptrend juga, cenderung masih sideways di persimpangan bawah. Support kuat di 230, 220, resisten ada di 242 sampai 260 lah untuk sekarang ya NZIA-nya. Belum oke untuk NZIA, belum uptrend. Lanjut ke WIR. WIR belum uptrend ya, belum uptrend, dia harus break di atas 130 lah baru oke lah ya. Kalau bisa break 130 dia bisa lanjut naik ya. Tapi kalau nggak bisa break 130 dia akan sideways dulu turun lagi ke 120, 122. Ya itu support dia. Belum oke, belum uptrend, masih sideways di area. Untuk sekarang area-area persimpangan lah ya. Selama dia kuat di 120 kemungkinan masih bisa mantul ke atas ya. Kalau jebol ya itu balik downtrend lagi untuk week. Posisinya belum oke nih, masih di persimpangannya, belum uptrend, belum downtrend untuk sekarang. Lanjut ke Raffi. Raffi sama belum uptrend, belum, ini jelas masih downtrend ya, masih downtrend, masih sideways di bawah. Support sekarang ada di 114, 110, resisten ada di 118, 122 ya. Belum oke, masih sideways di area bawah untuk Raffi. Lanjut ke Medco, MDC ya. Untuk EMDC uptrend menarik, uptrend untuk EMDC break di atas. Ini gini, kalau dia bertahan di atas 1100 oke ya, 1100, 1130. Kalau dia bertahan dia akan lanjut naik, tes lagi ke 1160 lah, 1160 sampai 1200 itu resist kuat di sana ya untuk Medco. Posisinya sudah uptrend, sudah mulai uptrend untuk Medco ya. Untuk EMDC-nya sudah uptrend. Lanjut ke Slish. Slice belum oke, masih sideways di persimpangan bawah dengan titik support ada di 248, 240, resisten ada di 258, 266 ya. Belum oke untuk Slice, masih sideways di persimpangan bawah. Lanjut ke Bull.
Bull juga belum belum uptrend ya, tapi dia kemungkinan masih bisa naik sedikit ya, bisa naik sedikit. Kalau dia bisa naik ya mungkin 164, 170 lah, resist di sana lah ya. Kalau bisa beli 170 ya dia lanjut naik ya untuk bull. Dan ini hati-hati ini saham repo ya, teman-teman. Saham repo tidak boleh terlalu banyak di hold ya. SL ataupun support kuat di untuk sekarang 158, 155. Ya, selama masih bertahan di atas 155, bull kemungkinan masih bisa cenderung naik sedikit, naik bertahap ya. Ini belum uptrend ya, mungkin naik-naik bertahap saja untuk bullnya. Ya, support di 155 untuk sekarang. 155, 158 itu support dari bull. Ya, resist 164 resistnya sampai 170. Lanjut ke Wapo. Wapo downtrend ya. Ini posisinya downtrend, cuma ini saham gorengan. Bisa saja dia bisa naik tinggi, tapi ini powernya belum terlihat kuat ya. Tapi biasanya dia bisa naik saja, bisa. Kemungkinan bisa naik tes ke, kalau saya lihat 185 sampai 200 dulu dia retest ke sana. Ya, kalau 200 break dia akan lanjut naik ya. Posisinya sekarang support di 175 sampai 170 lah. Itu support kuat di sana untuk Waponya. Posisinya lagi downtrend sih untuk sekarang Waponya ya. Lanjut ke eh, Acces. Acces sama lagi di persimpangan-persimpangan bawah ya. Semoga kuat 440. Kalau 440-nya jebol eh, bisa downtrend. Tapi kalau bisa bertahan di 440 ke atas, kemungkinan dia cuma technical rebound naik naik saja ke 460 maksimal 470 lah ya. Posisinya cenderung kurang oke untuk Aceh karena dia sudah di persimpangan bawah ya. Semoga kuat di 440. Kalau jebol dia bisa downtrend. Lanjut ke Mark. Mark juga lagi di persimpangan-persimpangan bawah, 600 support sampai 590. Resisten ada di 620, 640 sampai 650 lah maksimal di sana ya untuk Mark ya. Posisinya lagi di persimpangan-persimpangan bawah ya untuk Mark tapi belum downtrend. Ya semoga kuat 590-nya. Kalau jebol 590 itu bisa downtrend ya. Tapi kalau masih bertahan ya kemungkinan masih bisa sideways dulu lah ya untuk Marknya. Lanjut ke BPTR. Ini saham-saham bisa turun bisa lumayan nih ya hati-hati ini sudah diguyur ya ini sudah diguyur sahamnya walaupun uptrend tapi ini sudah diguyur bisa turun lumayan karena ini saham-sahamnya memang agak-agak gorengan panas ya jadi ini kalau jebol 270 260 dia akan turun lumayan ya 260 270 itu support ya walaupun dia masih uptrend tapi ini saham gorengan semua biasanya support-supportnya bisa dijebol ya. Sekarang support dia semoga sih kuat 280 tapi saya nggak yakin bisa kuat 280 ya. Kemungkinan dia akan retest 260 270. Ya, tapi kalau jebol 260-nya dia akan turun lumayan ke 240 sampai ke 200. Ya, posisinya sudah menukik ke bawah tapi ini posisinya masih di persimpangan atas ya. Dan ini hati-hati ini semi gorengan kalau bisa mantul pun tes resist lah di 300 maksimal 320 lah di sana ya untuk BPTR. Karena ini hari ini sudah diguyur lumayan nih. Biasanya bisa turun dulu untuk BPTR-nya. Lanjut ke NICL. Semoga sih enggak ya teman-teman yang masih punya. Saya nggak tahu. Karena saya nggak beli NICL. Ya semoga sih bisa mantul 270-nya ya untuk BPTR. Lanjut ke NICL. NICL ya ini kemarin saya infokan ya. Saya infokan beli di saya bilang 18 berapa itu? 18 berapa saya bilangnya bakalan terbang. Saya lihat dulu ya, takutnya saya salah salah info kan. Kemarin kita beli ya. Menu buy close sih tanggal 10. Tanggal 10 kita beli ya untuk break 183 ya. Kita belinya pertama di 174 kita belinya. Jauh sekali ya di sini di tanggal 10 ya. Tanggal 10 ini ya. Langsung terbang ya 183 break. Terbang lumayan gila berapa persen ini teman-teman. Ya kalau teman-teman yang berani hold ya. Ya kalau udah TP ya udah nggak apa-apa rezeki Anda segitu ya. Rezeki Anda sudah diatur Tuhan ya bersyukur saja udah ya. Nggak mungkin kita bisa jualan di prime pucuk nggak mungkin. Saya juga udah jualan kok ya. Untuk NCL yang sudah uptrend tapi ini sudah mulai tinggi banget. Hati-hati bantingannya bisa lumayan ya. Bantingannya bisa lumayan ini ya teman-teman. Ya tidak disarankan untuk beli lagi. Kalau saya sih nggak sarankan untuk beli lagi karena ini bantingannya lumayan. Sudah naik tinggi. Ya, mungkin kalau naik pun dia akan tes ke 272 sampai 280 dulu. Support
di 250 kalau jebol hati-hati bisa turun lumayan ke 220 sampai 200 ya. Ya sekarang supportnya di 250 lah ya. Batasi saja maksimal 240 lah di sana. Karena ini supportnya sudah resistennya sudah dijebol semua ya. Terbang sudah naik tinggi juga NICL-nya ya. Uptrend ya uptrend bukan uptrend ini sudah sangat tinggi. NICL-nya lanjut ke era. Intinya kalau mau greedy ya bagus. Kalau greedy bagus, yang penting berkonsep. Ya kalau Anda greedy berkonsep Anda cuannya lumayan. Ya, jangan greedy-greedy maunya naik terus. Ya turun nggak berani jual modal itu yang bahaya. Ya. Era masih uptrend kok. Kalau saya lihat masih kuat 400-nya masih ada potensi naik ya. 400, 406 itu support resisten ada di 412, 420. Memang 420 itu resisten kuat untuk era ya. Agak-agak susah dijebol biasanya 420-nya. Ya, kalau bisa jebol jadi support itu bisa lanjut naik untuk eranya. Oke, mungkin sekian dulu video. Masih ada. Era terakhir DKFT. 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 Ya, kita sudah cuan sih tadi ya. 5% cuy. Masa nggak jualan? Ya. Resisten kuat di 130. Hati-hati kalau nggak bisa break, mantul ke bawah itu ya. 130 harus break. Ini sudah sangat dekat resisten kuatnya. Hati-hati ya teman-teman. Kalau bisa break lanjut naik, bisa 134, 138. Tapi kalau jebuk, kalau nggak bisa kepentok, dia turunnya lumayan. Bisa ke 120 sampai 110. Ya, oke. Dan ini uptrend, tapi ini agak-agak semi-semi gorengan ya untuk DKFT-nya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga kita selalu diberkati. Apapun yang kita dikerjakan, diberkati Tuhan. Jaga kesehatannya. Jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Salam cuan.